Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 24 Desember 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 35 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sebab sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Jalan Kudus, Jalan Allah. Pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Pesan yang mau disampaikan bahwa sebuah tujuan dapat dicapai dengan banyak cara. Tidak ada satu cara terbaik yang dapat dianggap paling sahih untuk mencapai sasaran akhir yang menjadi tujuan. Ada banyak cara dalam mencapai sebuah sasaran atau tujuan. Yang dimaksud cara di sini adalah jalan. Aneka jalan dibuat agar siapapun yang melewatinya terhindar dari halangan dan cepat mencapai tempat yang dituju. Yesaya juga berbicara tentang jalan. Maksudnya pertama-tama adalah jalan menuju Tuhan. Yang menjadi tujuan adalah Tuhan. Ia adalah sasaran akhir dari perjalanan manusia. Berbeda dari maksud banyak orang, bahwa banyak jalan itu menunjuk pada banyak kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Maka Yesaya memaksudkannya sebagai banyaknya cara hidup, jalan hidup. Yesaya mau menunjukkan banyak jalan hidup atau cara hidup kita yang harus dibenahi agar dapat membawa seseorang tiba pada tujuan akhir, yaitu Tuhan. Begitulah manusia. Terdapat banyak jalan hidup atau cara hidupnya yang menjadi penghalang atau hambatan untuk dia bertemu dengan Tuhan. Apa itu? Jalan atau cara hidup yang tidak tahir dan pandir atau bebal. Kedua jalan atau cara hidup tersebut menjadi halangan orang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Gagal mencapai persekutuan dengan Tuhan berarti kehilangan damai sejahtera dan jauh dari keselamatan. Sebaliknya, hanya dengan memperbaiki jalan atau cara hidup, setiap orang diberi janjinya. Matanya celik, telinganya terbuka. Para disabilitas lumpuh bisu dibebaskan. Alam pun kembali mengalami kesegaran. Inilah visi Yesaya tentang keselamatan Allah yang bersifat kosmis, yang membarui semua relasi manusia dan alam, menjadi relasi kegirangan serta sukacita. Kini gereja dan orang percaya dipanggil meluruskan jalan hidupnya agar seturut dengan kehendak Allah. Doa pagi ini, ya Tuhan, mohon luruskan jalan hidup kami agar berkenan kepadamu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.